Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, kawan-kawan pendidik dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan semakin semangat dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Seiring berjalannya waktu, asesmen kompetensi minimum sudah tinggal di depan mata. Pasti setiap sekolah tentunya sudah mempersiapkan tim manajemen untuk menyongsong AKM. Nah, sebelum itu, sudah pahamkah kita sebagai pendidik atau tim manajemen sekolah dalam memahami asesmen nasional atau asesmen kompetensi minimum ini? Pada video kali ini, saya akan berbagi sedikit informasi mengenai asesmen nasional. Nah, bagaimana cara mudah memahami asesmen nasional? Mari kita simak video berikut ini. Asesmen nasional. Penjelasan mudah dalam memahami asesmen nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagi informasi mengenai asesmen nasional. Saya bagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, ada tujuan asesmen nasional, yang kedua, instrumen asesmen nasional, yang ketiga, pelaksanaan asesmen nasional, dan yang keempat, bagaimana tindak lanjut asesmen nasional, gitu. Berdasarkan Permendikbudristek nomor 17 tahun 2021 yang dimaksud dengan asesmen nasional yang selanjutnya disingkat AN adalah salah satu bentuk evaluasi sistem pendidikan oleh Kementerian pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah. AN sendiri bertujuan untuk mengukur yang pertama hasil belajar kognitif, yang kedua hasil belajar non-kognitif, dan yang ketiga kualitas lingkungan belajar pada satuan pendidikan. Bagaimana sih cara mengukur asesmen nasional sendiri? Yang pertama, mengukur hasil belajar kognitif. Hasil belajar kognitif ini mencakup literasi membaca dan literasi berupa numerasi. Pengukurannya melalui apa? Melalui asesmen kompetensi minimum. Nanti akan saya jelaskan di bagian belakang. Yang kedua, hasil belajar non-kognitif. Apa saja sih cakupan yang ada dalam hasil belajar non-kognitif ini? Yaitu mencakup sikap yang melandasi karakter-karakter dalam profil pelajar Pancasila. Nah, diukurnya melalui survei karakter. Dan yang ketiga, kualitas lingkungan belajar itu mencakup yang pertama iklim keamanannya, yang kedua iklim inklusivitas dan kebinekaan, dan yang ketiga proses pembelajaran di satuan pendidikan. Bagaimana cara mengukurnya? Diukur melalui survei lingkungan belajar, gitu. Jadi nanti akan dijelaskan apa itu AKM, apa itu survei karakter, dan apa itu survei lingkungan belajar, gitu. Kita lanjut. Sebelum kita melangkah ke alat ukur asesmen nasional, kita perlu tahu terlebih dahulu mengapa perlu ada asesmen nasional. Jadi latar belakangnya itu diadakan asesmen nasional adalah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid itu sendiri. Tuh. Selanjutnya, apakah asesmen nasional itu menentukan kelulusan peserta didik? Jawabannya adalah asesmen nasional tidak menentukan kelulusan peserta didik. Asesmen nasional itu diberikan kepada peserta didik bukan di akhir jenjang satuan pendidikan, tapi di awal seperti kelas 5,
kelas 8, dan kelas 11. Asesmen nasional sendiri juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional ini tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Hasil asesmen nasional itu diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Jadi, asesmen nasional itu tidak terkait sama sekali dengan kelulusan peserta didik gitu. Penilaian untuk kelulusan peserta didik itu merupakan kewenangan dari pendidik dan satuan pendidikan itu sendiri gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya yang sering ditanyakan adalah siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Nah, jawabannya peserta asesmen nasional itu diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah yang ada di Indonesia, serta program kesetaraan yang dikelola oleh PKBM. Jadi, kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA nanti dipilih secara acak oleh pemerintah untuk mengikuti program asesmen nasional. Selain peserta didik, asesmen nasional itu juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Jadi, informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah yang mengikuti asesmen nasional itu diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di sekolah atau di setiap satuan pendidikan itu sendiri gitu. Asesmen nasional menghasilkan informasi untuk memantau yang pertama, perkembangan mutu dari waktu ke waktu, dan yang kedua, kesenjangan antar bagian di dalam sistem pendidikan. Jadi, harapannya dengan diadakannya asesmen nasional ini, Dinas Pendidikan itu mendapatkan informasi mengenai kualitas pembelajaran, hasil belajar murid yang nantinya akan dikembalikan kepada satuan pendidik tersebut untuk diadakan evaluasi pembelajaran. Begitu, kurang lebihnya seperti itu. Pertanyaan selanjutnya adalah mengapa asesmen nasional hanya diikuti oleh sebagian murid, tidak keseluruhan? Nah, hal ini terkait dengan tujuan dan fungsi asesmen nasional itu sendiri. Jadi, asesmen nasional itu tidak digunakan untuk menentukan kelulusan menilai prestasi murid sebagai seorang individu, tetapi evaluasi hasil belajar setiap individu menjadi kewenangan pendidik dan sekolah. Asesmen nasional merupakan cara untuk memotret dan memetakan mutu sekolah dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Karena itu, tidak semua murid perlu menjadi peserta dalam asesmen nasional. Yang diperlukan adalah informasi dari sampel yang mewakili populasi murid di setiap sekolah pada jenjang kelas yang menjadi target dari asesmen nasional. Gitu. Nah, mengapa yang menjadi sampel asesmen nasional itu adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 SMA, agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Selain itu, asesmen nasional juga digunakan untuk memotret dampak dari proses pembelajaran di satuan pendidikan. Nah, murid yang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 itu pasti sudah mengalami proses pembelajaran 1 tahun di sekolahnya. Ketika nanti dilakukan asesmen nasional di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11, maka proses pembelajaran
yang akan berlangsung 1 tahun ke depan ini menjadi hasil evaluasi untuk peserta didik dan sekolah tersebut. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah asesmen nasional ini menggantikan ujian nasional? Jawabannya tidak. Asesmen nasional ini tidak menggantikan peran ujian nasional dalam mengevaluasi prestasi atau hasil belajar murid secara individual gitu. Namun, asesmen nasional ini menggantikan peran ujian nasional sebagai sumber informasi untuk memetakan dan mengevaluasi mutu sistem pendidikan. Nah, sebagai alat untuk mengevaluasi mutu sistem, asesmen nasional ini akan menghasilkan potret atau informasi yang lebih utuh tentang kualitas hasil belajar serta proses pembelajarannya di sekolah. Laporan hasil asesmen ini dirancang untuk menjadi cermin atau umpan balik yang berguna bagi sekolah dan dinas pendidikan dalam proses evaluasi diri dan perencanaan program di masa yang akan datang gitu. Selanjutnya, mengapa yang diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional itu kan mengukur 2 macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau literasi numerasi. Nah, keduanya itu dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi dasar yang diperlukan oleh semua murid. Jadi, semua murid ini pada dasarnya membutuhkan kemampuan membaca dan kemampuan berhitung atau matematika, terlepas dari profesi dan cita-citanya mereka di masa yang akan datang. Jadi kalau misalnya mau jadi dokter, ya pasti membutuhkan membaca dan membutuhkan ilmu matematika. Ingin menjadi seorang arsitek juga membutuhkan ilmu matematika dan membaca, dan sebagainya. Kemampuan membaca yang diukur melalui AKM literasi sebaiknya dikembangkan tidak hanya melalui mata pelajaran bahasa Indonesia, tapi juga pelajaran agama, IPA, IPS, dan pelajaran lainnya. Nah, kemudian kemampuan berpikir logis sistematis yang diukur melalui AKM numerasi juga sebaiknya dikembangkan melalui berbagai pelajaran. Dengan mengukur literasi dan numerasi, asesmen nasional mendorong guru semua mata pelajaran itu untuk berfokus pada pengembangan kompetensi membaca dan berpikir logis sistematis gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Nah, asesmen nasional ini tujuannya tidak hanya memotret hasil belajar secara kognitif, tapi juga memotret hasil belajar secara emosional. Asesmen nasional ini diharapkan mampu memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Kenapa? Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif gitu. Nah, kemudian bagaimana kaitan antara asesmen nasional dengan kurikulum? Nah, asesmen nasional ini mengukur kompetensi mendasar. Sekali lagi, asesmen nasional ini mengukur kompetensi yang mendasar atau general capabilities yang dapat diterapkan secara luas dalam segala situasi. Nah, kompetensi mendasar ini perlu dipelajari oleh semua murid dan sekolah. Ini wajib.
sehingga dibangun melalui pembelajaran beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran gitu. Jadi target asesmen yang sekedar mengukur penguasaan murid akan konten atau materi kurikulum itu menjadi tidak relevan, karena di era informasi saat ini pengetahuan faktual semakin mudah diperoleh dan diakses oleh hampir setiap orang. Sekedar mengetahui menjadi tidak cukup dan kurang relevan gitu. Nah, asesmen nasional itu berfokus pada mengukur kemampuan murid untuk menggunakan dan mengevaluasi pengetahuan yang diperoleh dari berbagai materi kurikulum. Untuk apa? Untuk merumuskan serta menyelesaikan masalahnya, begitu. Jadi, asesmen nasional ini lebih kompleks dan lebih aplikatif bagi anak-anak, bagi peserta didik, gitu. Kemudian, bagi kita masih bertanya-tanya, instrumen apa saja yang akan digunakan dalam asesmen nasional? Nah, ini yang menjadi alat ukur dalam asesmen nasional. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum atau disingkat AKM yang mengukur literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Yang kedua, survei karakter yang mengukur nilai, sikap, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter murid. Dan yang ketiga, survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Nah, kalau misalnya kawan-kawan ingin mengetahui apa perbedaan AKM dan ujian nasional, perbedaannya adalah seperti ini. Pada ujian nasional, jenjang penilaiannya itu SMP atau MTS, SMA atau MA dan SMK. Tapi kalau di AKM dan SK, AKM ini asesmen kompetensi minimum dan SK ini survei karakter, itu yang menjadi peserta jenjang penilaiannya adalah SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Jadi lebih banyak. Jadi semua sekolah yang berada di bawah naungan Kemendikbudristek ini akan mengalami asesmen kompetensi minimum dan survei karakter. Nah, level muridnya kalau di ujian nasional itu pada tingkat akhir. Kalau misalnya SMP kelas 9, SMA kelas 12. Kalau di AKM dan survei karakter itu kelas 5 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Kemudian subjek murid yang ada di ujian nasional itu seluruh siswa kelas 6, seluruh siswa kelas 9 SMP, dan kelas 12 SMA itu di ujian nasional tidak dibedakan. Tapi kalau di AKM dan survei karakter ini hanya sensus sekolah dengan beberapa murid saja, yaitu ada di kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Itu hanya beberapa murid saja yang dipilih oleh pemerintah, begitu. Tingkat jenis tes di ujian nasional itu high stake, artinya resikonya itu tinggi, gitu. Kemudian kalau yang di AKM dan survei karakter itu resikonya rendah. Maksudnya dalam resiko tinggi dan resiko rendah di sini adalah jadi nanti tidak menjadi raport pencapaian hasil belajar siswa. Nah, kalau di ujian nasional itu high stakes, jadi menjadi raport penilaian hasil belajar siswa. Ujian nasional itu model soalnya terdiri dari 2, yaitu pilihan ganda dan isian singkat. Itu untuk SMA dan SMK, terutama yang eksak. Untuk yang AKM dan survei karakter,
model soalnya lebih kompleks. Ada pilihan ganda yang pertama, kedua pilihan ganda kompleks, yang ketiga menjodohkan, yang keempat isian singkat, dan yang kelima uraian. Jadi ada 5 model soal dalam AKM dan survei karakter. Kemudian untuk ujian nasional itu tesnya 4 hari kurang lebih, dan kalau di AKM dan survei karakter itu tesnya hanya 2 hari. Jadi hari pertama itu fokus untuk AKM yang mengukur literasi dan juga survei karakter. Yang hari kedua itu literasi matematika atau numerasi dan survei lingkungan belajar. Untuk ujian nasional, mode pelaksanaannya itu rata-rata semi online. Kalau di AKM dan survei karakter itu full online supervises dan semi online dan juga offline. Kemudian ujian nasional itu metode penilaiannya menggunakan CBT atau Computer Based Test. Sedangkan untuk KKM dan survei karakter, metode penilaiannya menggunakan Computerized Multistage Adaptive Testing. Dan yang terakhir, ujian nasional itu spesifikasi minimal yang harus sekolah siapkan, ya, itu pertama server sekolahnya, kemudian komputer kliennya, dan bandwidth atau internetnya yang jelas, mumpuni. Kemudian kalau di AKM ini ada spesifikasi sendiri, yaitu server sekolah itu tidak perlu, nanti menggunakan komputer klien memori yang minimal 2 GB, ya, seperti yang ada di komputer warnet, ya, itu minimal 2 GB. Kemudian resolusinya desktopnya besar 1360 x 768, Windowsnya minimal 7, Windows 7, dan bandwidthnya ini minimal besar, yaitu 20 MB per second untuk satu ruangan, yaitu isinya 50 peserta. Nah, setelah kita memahami perbedaan ujian nasional dengan AKM dan survei karakter, maka apa sih yang dimaksud dengan minimum yang ada pada AKM sendiri? AKM ini kan dilakukan untuk mengukur literasi membaca dan numerasi matematika murid. Nah, konten yang diukur pada literasi membaca dan numerasi itu adalah konten yang bersifat esensi serta berkelanjutan. Nah, tidak semua konten pada kurikulum itu diujikan, sehingga sifatnya minimum. Kemudian beda AKM dengan survei karakter sendiri itu apa sih? Kalau AKM itu mengukur hasil belajar kognitif melalui literasi membaca dan literasi matematika atau literasi numerasi. Sedangkan survei karakter itu mengukur hasil belajar emosional yang mengacu pada profil pelajar Pancasila. Dan apa saja profil pelajar Pancasila itu? Yaitu ada 6. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam, kreatif. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah instrumen survei lingkungan sama untuk murid dan untuk guru? Tidak, jawabannya. Meskipun
Meskipun survei lingkungan belajar menggali informasi mengenai kualitas proses pembelajaran dan iklim sekolah yang menunjang pembelajaran, namun pertanyaannya akan disesuaikan dengan perspektif respondennya. Jadi, murid sendiri pertanyaannya dan guru juga sendiri pertanyaannya, gitu. Kemudian, apa sajakah komponen dari literasi membaca dan literasi numerasi yang diukur di AKM? Ada 3. Jadi, masing-masing itu sesuai dengan konten, progres kognitif, dan juga konteksnya. Coba kita lihat bagan yang menjelaskan rincian komponen AKM literasi membaca serta numerasi. Di literasi membaca, kontennya itu berupa teks, informasi, dan sastra. Kalau di numerasi, kontennya itu berupa biasanya aljabar, bilangan, geometri, pengukuran data, dan ketidakpastian. Nah, begitu ya, jadi berbeda. Kemudian dari segi progres kognitif, ya, dari segi progres keilmuan, itu apa saja sih yang dilakukan di literasi membaca? Yang pertama, menemukan. Yang kedua, interpretasi dan integrasi. Kemudian, evaluasi dan refleksi informasi. Kemudian, sedangkan untuk numerasi, ini proses kognitifnya adalah pemahaman, penerapan, dan juga penalaran. Dan yang ketiga, secara konteksnya, literasi membaca ini sifatnya personal, sosial, budaya, dan saintifik. Ya, ini sama untuk literasi membaca dan numerasi. Ini sama secara konteksnya, gitu. Bagaimana soal dan kisi-kisi asesmen nasional? Bentuk soal asesmen nasional itu ada pilihan ganda, yaitu murid dapat memilih satu jawaban yang benar. Kemudian pilihan ganda kompleks, yaitu siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban yang benar dalam satu soal. Yang ketiga, ada tipe soal menjodohkan, yaitu murid menarik garis dari satu titik ke titik yang lainnya yang merupakan pasangan pertanyaan dengan jawabannya. Kemudian yang keempat, ada isian singkat, yaitu murid menjawab berupa bilangan, kata untuk menyebutkan nama benda, tempat, atau jawaban yang lainnya. Dan yang terakhir, uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat-kalimat untuk menjelaskan jawabannya. Kemudian, berapa banyak soal yang akan dikerjakan murid saat AKM? Murid kelas 5 itu akan mengerjakan soal sebanyak 30 butir untuk masing-masing literasi membaca dan numerasi. Jadi literasi membaca itu 30 soal di hari pertama dan literasi numerasi itu 30 soal di hari kedua. Sedangkan murid kelas 8 dan kelas 11 itu soalnya berjumlah 36 butir. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah murid memperoleh soal setara dengan murid lainnya? Nah, jawabannya adalah AKM ini dilaksanakan secara adaptif, sehingga setiap murid akan menempuh soal yang sesuai dengan kemampuan murid itu sendiri. Jadi ketika nanti murid hanya mampu menjawab soal yang lebih ringan, maka sistem akan memberikan soal yang lebih ringan lagi, yang sejenis itu. Tapi ketika siswa mampu untuk menjawab banyak soal dan banyak tingkatan, maka sistem akan menambah jenis tingkat kesulitan soalnya, begitu.
Yang dimaksud dengan AKM dilaksanakan secara adaptif. Jadi setiap siswa berbeda-beda ya tingkatannya, tingkat kesulitannya nanti tergantung dengan bagaimana mereka menjawab pertanyaannya. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apakah soal AKM untuk peminatan IPA, IPS, bahasa dan agama berbeda? Apakah seperti soal ujian nasional pembagian porsinya? Tidak jawabannya. AKM itu untuk mengukur kompetensi mendasar yang perlu dipelajari semua murid tanpa membedakan peminatannya. Ya, sekali lagi tanpa membedakan peminatannya. Oleh karena itu, seluruh murid akan mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Keunikan konteks beragam materi kurikulum lintas mata pelajaran dan peminatan tercermin dalam ragam stimulus soal-soal AKM. Jadi untuk yang SMA, soal AKM itu tidak membedakan apakah kalian itu minatnya di IPA, IPS, bahasa atau agama. Semuanya sama gitu. Kemudian apakah ada contoh-contoh soal latihan untuk AKM ini? Ada jawabannya. Jadi Pusmenjar, Pusat Asesmen dan Pembelajaran, itu memberikan banyak contoh soal latihan AKM yang dapat kita akses melalui laman pusmenjar.kemdikbud.go.id/AKM. Nanti kita bisa cek sendiri di websitenya. Setelah adanya soal itu, apakah ada kisi-kisi untuk mengikuti asesmen nasional dan kapan serta di mana kita dapat memperolehnya? Sebenarnya nggak ada kisi-kisi secara khusus untuk mengikuti asesmen nasional. AKM ini disusun berdasarkan indikator-indikator kompetensi yang membentuk lintasan kompetensi hasil belajar yang bersifat kontinu. Nah, jadi teman-teman bisa melihat level pembelajaran, contoh-contoh soal dan sebagainya itu yang ada di pusmenjar.kemdikbud.go.id gitu. Perangkat dan kesiapan infrastruktur asesmen nasional. Bagaimanakah kesiapannya? Nah, perangkat apa yang dapat digunakan untuk mengakses tes asesmen ini? Yaitu tadi sudah dijelaskan juga ya, menggunakan komputer klien memori itu 2 GB. Minimal tuh 2 GB. Kemudian resolusinya itu 1360 x 768 dan minimal menggunakan Windows 7. Dan bandwidth-nya itu kalau bisa minimal 20 MB per second untuk digunakan oleh 50 peserta. Kemudian harus tersedia jaringan internet dan yang terakhir harus ada operator teknis yang mengarahkan dalam pelaksanaan AKM. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah pemerintah sudah menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terselenggaranya AKM? Sebenarnya, sarana dan prasarana ini disiapkan oleh sekolah, salah satunya melalui bantuan pemerintah. Nah, cara lainnya adalah menumpang di sekolah terdekat atau meminjam komputer dari orang tua, instansi lain, atau pihak lainnya. Jadi, pemerintah ini sebenarnya sudah memberikan bantuan, mungkin salah satunya melalui bantuan BOS yang sudah digunakan untuk pengadaan alat komputer. Dan juga kalau misalnya tidak ada di sekolahan, maka kita bisa menggunakan
komputer dari orang tua atau instansi lainnya, atau dari sekolah terdekat. Jadi kita ikut di sekolah yang ada komputernya. Nah, pertanyaan ini belum selesai. Kita akan lanjut di part 2. Jangan lupa ditonton part 2-nya untuk lebih memahami mengenai asesmen nasional. Thank you, semoga bermanfaat. Jangan lupa like,